Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali bersama saya Pendeta Esra Soru. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya berbicara tentang kealahan Yesus. Dan satu dasar yang saya pakai untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah adalah istilah atau ungkapan yang dipergunakan oleh dan kepada Yesus, di mana dia disebut sebagai anak Allah. Orang menuntut bahwa Yesus harus mengatakan akulah Allah, baru mereka mau percaya bahwa dia adalah Allah. Tetapi di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah mengucapkan kalimat demikian. Aku adalah Allah. Dan karena itu maka banyak orang, terutama orang Islam, yang tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi saya sudah tunjukkan bahwa memang ungkapan Yesus aku adalah Allah itu tidak pernah ada. Tetapi dia berulang kali disebut sebagai anak Allah. Dan bahkan dia sendiri menyebut dirinya sebagai anak Allah. Lalu saya menunjukkan bahwa penggunaan istilah anak Allah yang dikenakan kepada Yesus itu menunjukkan kesamaan hakikatnya dengan Bapanya. Dan karena dia adalah anak Allah, itu berarti dia juga adalah Allah. Dasar yang saya pakai adalah Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus mengatakan Allah adalah Bapaknya sendiri, berarti dia adalah anak Allah. Dan ini dimengerti oleh orang Yahudi sebagai menyamakan diri atau menyetarakan dirinya dengan Allah. Jadi, kalau Yesus tidak mengatakan aku adalah Allah, tapi dia adalah anak Allah, itu berarti bahwa dia adalah Allah. Mengapa? Karena itu menyamakan atau menyatakan kesamaan hakikat antara Bapa dan anak. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Bapa dan anak itu, biarpun berbeda pribadi, berbeda orang, tetapi hakikatnya sama. Sama seperti misalnya anak monyet itu adalah monyet. Bapaknya monyet dan anaknya monyet itu jenisnya sama, yakni sama-sama monyet. Anak ular itu ular, anak macan itu macan, anak manusia itu manusia. Maka anak Allah dalam pengertian kesamaan hakikat, anak Allah adalah Allah juga. Nah, itu yang sudah saya sampaikan. Tetapi saudara, ada keberatan terhadap pandangan semacam ini atau argumentasi semacam ini yang datang dari pihak Islam. Setelah saya mengupload video tersebut di sejumlah media, lalu mulai datang berbagai macam tanggapan, dan tanggapan yang paling banyak muncul itu mengatakan bahwa anak Allah di situ tidak berarti Allah. Kenapa? Karena ada ribuan orang itu disebut anak Allah. Nah, ada seorang Islam yang membantah apa yang saya katakan ini, dan dia menulis demikian. Saya bacakan apa yang dia katakan. Anak Allah tidak berarti Allah, karena ada ribuan orang yang disebut anak Allah di dalam Bible. Adam, Set, Melkisedek, Yakob, Yesus. Bahkan ada ayat berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Atau orang-orang yang berbuat damai seperti Nelson Mandela, dan itu juga adalah anak Allah. Jika saya sependapat dengan Anda bahwa anak Allah adalah Allah, maka Adam, Set, Musa, Melkisedek, Nelson Mandela, Dalai Lama adalah anak Allah. Saya kira Anda harus sependapat dengan saya bahwa anak Allah tidak sama dengan Allah. Anak Allah yang berarti orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai Allah, orang yang taat dengan Allah, orang yang membawa pesan Allah. Nah, ini adalah keberatan dari Islam. Mereka mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu tidak benar. Yesus anak Allah sama dengan Allah, itu tidak benar. Karena di dalam Alkitab ada banyak orang disebut sebagai anak Allah. Jikalau anak Allah artinya Yesus adalah Allah, ini berarti semua orang, ribuan orang yang disebut anak Allah, itu juga harus diartikan Allah. Bagaimana menjawab ini, saudara-saudara? Saudara perlu diketahui ya, bahwa bukannya orang Kristen, bukannya saya tidak tahu bahwa di dalam Alkitab itu ada banyak orang disebut sebagai anak Allah. Saya tahu itu. Misalnya di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Berarti orang yang percaya Yesus adalah anak Allah. Lalu 1 Yohanes pasal 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Berarti orang-orang percaya adalah anak Allah. Di dalam
Galatia pasal 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Lalu Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi saudara, saya memang tahu bahwa ada banyak orang di dalam Alkitab itu disebut sebagai anak-anak Allah. Bukannya saya tidak tahu. Nah, kalau memang begitu saudara, bagaimana menjawab apa yang dikatakan oleh orang Islam? Ada banyak orang yang disebut sebagai anak Allah. Jikalau anak Allah yang dikenakan pada Yesus berarti Yesus adalah Allah, maka itu juga harus berlaku kepada semua orang yang lain. Dan semua orang percaya yang disebut sebagai anak Allah harus dikatakan mereka sebagai Allah? Tidak, saudara. Mengapa? Ada dua jawaban untuk ini. Yang pertama adalah bahwa Alkitab itu menggunakan istilah anak Allah pada Yesus. Itu pengertiannya itu berbeda dengan waktu istilah itu yang sama itu dipakai untuk menuju kepada orang lain. Jadi memang istilahnya sama. Kepada Yesus anak Allah, kepada manusia yang lain anak Allah. Istilahnya sama, tapi pengertiannya berbeda. Dari mana kita tahu bahwa pengertiannya memang harus berbeda? Karena saudara-saudara, di dalam Alkitab, Yesus bukan hanya disebut sebagai anak Allah, tapi Yesus disebut sebagai anak tunggal Allah. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak tunggal Allah. Lalu ayat yang terkenal, Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Lalu di dalam ayat yang ke-18 dari Yohanes pasal yang ketiga dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukum, sebab dia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi di sini Yesus disebut anak tunggal Allah, bukan sekedar anak Allah. Jikalau pengertian kata anak Allah yang dikenakan pada Yesus sama dengan yang dikenakan pada manusia lain, mengapa Yesus disebut anak Allah? Anak tunggal Allah. Yesus tidak bisa disebut sebagai anak tunggal, kan ada begitu banyak orang. Seperti kata-kata orang Islam tadi, ada ribuan orang anak Allah. Yesus tidak bisa disebut sebagai anak tunggal Allah. Tapi Alkitab menyebut ada banyak orang disebut sebagai anak Allah. Tetapi di sisi lain, Alkitab juga menyebut Yesus itu anak tunggal Allah. Kalau demikian saudara, kita harus mengerti bahwa penggunaan istilah anak Allah yang dikenakan kepada Yesus tidak sama pengertiannya dengan yang dikenakan kepada orang lain. Kalau begitu, apa artinya? Kalau istilah itu dipakai untuk orang lain, sebagaimana yang sudah saya katakan, orang-orang beriman, orang yang dekat dengan Allah, orang yang taat dengan Allah, orang yang melakukan perintah Allah, mereka disebut sebagai anak Allah. Tetapi untuk Yesus, apa artinya? Artinya sebagaimana di dalam Yohanes 5 ayat 18 itu. Orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuh dia. Bukan saja karena dia meninggalkan hari Sabat, tapi karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Berarti dia anak, bukan? Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah, atau menyetarakan dirinya dengan Allah. Ini arti yang dipakai untuk Yesus. Jadi kalau untuk Yesus, anak Allahnya memang menyatakan kesamaan hakikat dengan Bapaknya. Tetapi untuk manusia yang lain tidak. Jadi adanya orang-orang lain di dalam Alkitab yang disebut sebagai anak Allah tidak harus menjadikan mereka semua menjadi Allah sama seperti Yesus. Karena istilahnya sama, tetapi pengertiannya berbeda. Jawaban saya yang kedua adalah bahwa kalau istilah anak Allah yang dipakai Yesus itu tidak menunjukkan dia sebagai Allah, melainkan hanya sekedar orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai Allah, orang yang taat kepada Allah. Apa gerangan orang Yahudi justru ketika Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya, dan dengan demikian dia anak Allah? Apa gerangan sampai orang Yahudi mau membunuh dia? Saya ulangi ayat Yohanes 5 ayat 18 ya. Sebab orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Orang Yahudi mau bunuh Yesus. Apa alasannya? Karena dia mengatakan Allah adalah Bapaknya. Berarti dia anak Allah. Kalau anak Allah untuk Yesus hanya berarti orang dekat Allah, mengapa orang Yahudi mau bunuh dia? Kalau anak Allah untuk Yesus hanya berarti orang yang dicintai Allah, mengapa orang Yahudi mau bunuh dia? Kalau anak Allah hanya berarti orang yang taat kepada perintah Allah, mengapa orang Yahudi mau membunuh dia? Itu tidak masuk akal, saudara-saudara. Jadi reaksi orang Yahudi yang mau membunuh Yesus
Ini karena mereka anggap apa yang Yesus katakan itu adalah penghujatan. Menghujat bagaimana? Karena dengan menyatakan dia adalah anak Allah atau Allah adalah Bapanya, dia menyamakan atau menyetarakan dirinya dengan Allah. Itulah sebabnya mereka menganggap ini penghujatan yang layak diganjar dengan hukuman mati. Jadi reaksinya orang-orang Yahudi ini menunjukkan bahwa mereka sangat mengerti. Yesus menggunakan istilah anak Allah yang tidak sama dengan pengertian umum. Dia menggunakan istilah anak Allah yang tidak sama dengan dipakai oleh bangsa Israel, dipakai oleh orang-orang kebanyakan. Dia mempunyai arti khusus, dan karena itu mereka mengerti artinya adalah menyamakan atau menyetarakan diri dengan Allah. Jadi jelas dari apa yang saya katakan atau dari reaksi orang Yahudi ini, jelas anak Allah, istilah anak Allah yang dipergunakan oleh Yesus mempunyai pengertian yang berbeda dari istilah yang sama yang digunakan oleh orang-orang dari banyak bangsa atau orang-orang Kristen atau orang-orang percaya di sepanjang Alkitab. Seorang penafsir Kristen yang namanya William Hendrickson, dia mengatakan mereka, maksudnya orang-orang Yahudi, mereka langsung mengerti bahwa Yesus mengklaim untuk dirinya sendiri keilahian dalam arti yang setinggi-tingginya. Nah, saudara-saudara, kalau istilah anak Allah yang digunakan Yesus ini hanya sekedar berarti orang yang dekat dan dicintai oleh Allah, reaksi orang-orang Yahudi itu tidak masuk akal untuk membunuh dia. Jadi jelas bahwa dengan menyebut dirinya sebagai anak Allah, Yesus memaksudkan bahwa dia mempunyai kesamaan hakikatnya dengan Bapanya. Karena itu, maka anak Allah artinya adalah Allah. Yesus anak Allah, dia adalah Allah. Ini jawaban saya. Tuhan Yesus memberkati.